Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'ad. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, kita masuk ke pertemuan 11 ya. Ya, pertemuan 11 pada hari ini di mata kuliah kecerdasan buatan, masih lanjutan dari jaringan syaraf tiruan ya. Ini adalah algoritma terakhir yang akan kita pelajari dalam jaringan syaraf tiruan ini. Ada dua, yaitu ada LVQ atau Learning Vector Quantization, dan yang terakhir jaringan kohonen. Nah, kita mulai dari LVQ. Nah, jadi LVQ itu Learning Vector Quantization, berarti ada nilai vektor nanti yang akan kita gunakan nanti di dalamnya. Ya, jadi ini adalah salah satu metode pelatihan pada lapisan kompetitif yang terawasi, maksudnya masih termasuk dalam supervised learning ya, pembelajaran yang ada proses training di dalamnya. Nah, bagaimana cara proses pembelajarannya? Itu metode LVQ dia secara otomatis mengklasifikasikan vektor-vektor yang kita tentukan dia sebagai inputan, kemudian akan diklasifikasikan ke dalam kelas-kelas tertentu. Nah, kelas-kelas yang dihasilkan nanti tergantung pada jarak antar vektor-vektor inputnya. Nah, jadi dalam pemilihan kelas-kelasnya nanti itu ditentukan oleh perhitungan jaraknya, ya. Dia akan mencari jarak minimum. Nah, jadi rumus jarak yang akan digunakan dalam algoritma LVQ ini adalah Euclidean distance atau jarak Euclid. Jadi dia akan menghitung dua vektor input, ya, dua vektor antara vektor inputan dengan bobot yang akan kita tentukan nanti sebelumnya pada tahap inisialisasi. Nah, jika ada dua vektor input yang hampir sama, maka lapisan kompetitif akan mengklasifikasikan kedua vektor tersebut ke dalam kelas yang sama. Seperti itu. Nah, adapun algoritmanya, itu yang pertama diinisialisasi dulu nilai bobotnya, lalu kita tentukan berapa maksimum epochnya ya atau iterasinya, kemudian tentukan error minimumnya dan learning rate-nya. Nah, kemudian yang menjadi inputan ada dua, yaitu inputan dalam hal ini kita tentukan dia sebagai variabel X. Nah, kemudian ada M dan N. M itu adalah jumlah inputannya dan N itu jumlah datanya. Kemudian ada target. Ya, targetnya nanti kita tentukan berdasarkan kelas yang kita inginkan. Kemudian inisialisasi juga kondisi awal untuk epochnya, ya epochnya mau dimulai dari berapa dan errornya juga. Nah, kemudian langkah selanjutnya ini langkah yang keempat akan dikerjakan jika epoch belum mencapai maksimumnya, ya, atau learning rate lebih besar dari nilai errornya. Nah, seperti itu. Jadi jika salah satu dari kondisi ini terpenuhi, ya, maka dikerjakan algoritma yang di bawahnya ini. Nah, jika salah satunya atau dua-duanya tidak terpenuhi, maka pelatihannya atau epochnya akan dihentikan atau iterasinya akan dihentikan. Nah, mula-mula untuk menuju ke epoch selanjutnya, epochnya akan ditambah lagi sebanyak 1, lalu kerjakan untuk inputan 1 sampai inputan yang terakhir. Nah, tentukan J. J ini maksudnya adalah jaraknya, ya. Nah, dengan rumus Euclidean distance. Jadi di sini Bu tambahkan dia rumus ya, selain dari buku ini karena agak bingung nanti kalian kalau kalian pakai kalau kalian lihat rumusnya bentuk seperti ini. Jadi DJ, D itu adalah jarak sama dengan akar dari sigma I sama dengan 1 sampai N, ini bobot dikurang inputan. Ya. Jadi berapa bobotnya dan berapa inputannya itu nanti dikurangi, masing-masing dikurangi, lalu dikuadratkan, masing-masing dikuadratkan dulu, lalu dijumlahkan, kemudian diakarkan. Nah, kemudian
perbaiki bobot dengan ketentuan jika target sama dengan J, ya. J di sini yang dipilih nanti adalah yang minimum. Nah, nanti kita akan membandingkan di antara dua atau berapa bobot, ya. Itu yang akan diambil atau yang akan dipilih adalah yang paling minimum. Nah, siapa yang terkecil, maka itu yang akan dibandingkan dengan nilai target. Nah, jika target sama dengan J, maka gunakan rumus perbaikan bobot yang ini. Bobot baru sama dengan bobot lama tambah learning rate dikali inputan dikurang bobot lama. Nah, jika sebaliknya, jika T tidak sama dengan J, maka gunakan rumus ini. Bobot baru sama dengan bobot lama dikurang. Nah, jadi bedanya cuma di sini, operator tambah dan kurangnya. Nah, kalau di sini dia pakai tambah, di sini dia pakai kurang. Learning rate dikurang learning rate dikali inputan dikurang bobot lama. Nah, setelah selesai ini, selanjutnya untuk menuju ke IPOH berikutnya, itu kita menggunakan learning rate yang baru ya, dengan cara dikurangi. Nah, jadi di LVT ini dia pakai rumus mengurangi learning rate. Nah, nanti di jaringan kohonen dia sebaliknya. Dia menggunakan rumus tertentu untuk perbaikan learning rate-nya. Nah, kita masuk ke contoh. Di sini ada 6 buah data. Ya, ada data 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalam bentuk vektor. Nah, kemudian akan dibagi menjadi 2 buah kelas. Ya, misalkan data 1 ini dia termasuk di kelas 1, data kedua dia di kelas 2, data ketiga dia kelas 1, dan seterusnya. Nah, kemudian kita tentukan yang mana di sini yang akan menjadi vektor W atau inisialisasi bobot, ya. Kemudian yang mana yang akan menjadi trainingnya atau pelatihannya, data latihnya, ya. Nah, di sini kita tentukan inisialisasi bobotnya kita gunakan data 1 dan data 2. Ya. Nah, jadi data ke-1 vektornya itu adalah 001, dia tergolong ke dalam kelas 1. Yang data kedua dia termasuk kelas kedua dengan vektor datanya 111. Nah, kemudian data ketiga 456 ini kita jadikan dia sebagai inputan atau data latih, ya. Nah, jadi ini adalah data ketiga 456. Ini dia nanti akan menjadi vektor X, ya, vektor X atau yang akan menjadi inputan. Jadi ini yang akan kita latih, ya. Ini menjadi bobot, data 1 dan 2 menjadi bobot, data 3, 4, 5, 6 menjadi data latih atau inputan. Dengan tetap mengikuti kelas yang telah ditentukan sebelumnya di tabel yang di atas ini, ya. Nah, kemudian nilai yang ditentukan lagi di dalam kasusnya ini yaitu learning rate sama dengan 0,05. Nah, dengan rumus pengurangannya digunakan ini 0,1 kali learning rate. Nah, sekali lagi penentuan learning rate tidak ada ketentuannya. Silahkan gunakan angka bebas, ya. Yang penting berkisar antara 0 sampai 1. Kemudian rumus ininya juga seperti itu. Silahkan gunakan rumus untuk pengurangan learning rate-nya menggunakan angka di antara 0 sampai 1, ya. Nah, selanjutnya kita tentukan maksimum IPOH-nya sebanyak 10. Nah, ini juga tidak ada ketentuan, tapi ini sebagai bahan contoh aja. Nah, selanjutnya kita masuk ke IPOH ke-1. Nah, di IPOH ke-1 ya, pelatihan yang pertama. Nah, kita mulai dari data ketiga, karena ini inputannya dimulai dari data ketiga. Nah, tadi data ketiga apa vektornya? Isinya 0, 1, 1. Nah, kita hitung nih jaraknya, ya. Langkah pertama kita hitung jarak pada bobot ke-1, bobot kedua. Nah, ini bobot ke-1 tadi itu adalah yang data ke-1 ini. Ya. Ini bobot kedua. Jadi ini namanya nanti dia bobot ke-1. Ini bobot kedua. Nah, jadi cuma ada 2 bobot di dalam pelatihan datanya nanti. Nah, kenapa cuma 2 bobot? Karena 2 kelas juga nanti penentuannya, kelas 1 atau kelas 2. Nah, kita tentukan jarak antara bobot dengan vektor X-nya. Kita hitung nih bobot ke-1 sama dengan rumus ini tadi X dikurang W. Jadi Ibu tulis rumusnya di sini X3 ya supaya Anda tidak bingung.
yaitu inputan yang ada di data ketiga, dikurang W1, yaitu bobot yang ada di data ke-1. Nah, kemudian, jadi yang angka pertama ini adalah inputan, yaitu 0, 1, 1, 0. Salah, jadi 0, 1, 1. Oh, ini ada salah di sini, harusnya di sini 1. Ya, 0, 1, 1. Kemudian bobotnya masalahnya di tempat pengukur itu apa? Apakah dia mau ini mau berita 001. 001. Oh, salah. 001. Kita lihat di sini 111. Oh, cocok ini berarti bobot awal ya, bobot dikurang inputan. Sorry. Bobot dikurang inputan. Saya yang salah tulis di sini, salah ya. Sorry. Nah, jadi di sini harusnya bobot. Tadi di algoritmanya sudah benar Ibu tulis rumusnya, pas di sini malah kebalik. Harusnya W1 dulu di sini ya. W1 dikurang X3. W2 kurang X3. Ya, tolong dicoret nanti di materinya ini. Bobot dikurang vektor input. Jadi bobotnya tadi yang di bobot ke-1 adalah 001. Input 001. Kemudian X3-nya itu ini 011011. Nah, jadi silakan kita kurangi masing-masing. 0 kurang 00, 0 kurang 1 minus 1, 1 kurang 1 0. Lalu masing-masing dikuadratkan. Ini kalau dikuadratkan tetap hasilnya 0, ini dikuadratkan jadi 1, ini 0. Jadi 1 kuadrat 1 diakarkan ya tetap 1 hasilnya ya. Nah, kemudian bobot kedua. W2 kurang X3 ya. Bobot kedua tadi itu yang ini 1 1 1. Jadi angka pertama 1 1 1. Lalu X3 0 1 1 0 1 1. Jadi kita kurangi 1 kurang 0 1, 1 kurang 1 0, 1 kurang 1 0. Ini otomatis sudah jadi 0, tinggal ini 1 kuadrat lalu diakarkan hasilnya 1. Nah, cuman ketika kita mencari jarak terkecil, nah jarak terkecilnya itu kita urutkan dia dari bobot ke-1 dulu. Nah, karena ini dia sama, maka yang menang itu nanti dia bobot ke-1 karena dia yang paling duluan. Nah, jadi ditentukan jarak terkecil berada pada bobot ke-1. Nah, maka J sama dengan 1. Ini yang kita ambil ya, angka ini dan ininya. J sama dengan 1. Nah, kita sesuaikan dengan target. Target di data ketiga apa? Kelas apa? Target di data ketiga adalah 1. Nah, kita samakan nih, apakah target sama dengan J? Apakah T sama dengan J? Iya, sama-sama 1. Maka rumus perbaikan bobotnya kita gunakan yang kondisi T sama dengan J. Bobot baru sama dengan bobot lama tambah learning rate dalam kurung X dikurang bobot lama. Ya, vektor X dikurang bobot lama. Masukkan Ki. Yang kita perbaikin adalah nilai yang bobot ke-1-nya. Bobot keduanya nanti ketika kita gunakan di data selanjutnya dia tetap. Ya, bobot kedua. Bobot ke-1 yang akan berubah. Nah, ini. Jadi bobot ke-1 baru sama dengan bobot 1 sama dengan, ya, karena ada 3 ya. Ini. Ada 3 nilai vektor, jadi ada 3 juga nanti nilai bobotnya yang akan kita ubah menggunakan rumus ini. Nah, jadi bobot 1 baru sama dengan bobot 1 lama ditambah learning rate kali vektor X atau inputan dikurang bobot lama. Masukkan mungkin bobot lamanya tadi berapa? Ini ya 001. Kemudian learning rate tambah learning rate 0,005. Nah, sesuai dengan di soalnya. Ini ya, alfa sama dengan 0,05. Lalu dikali inputan ya, inputan atau vektor X data ketiga 011 dikurang bobot lama. Ini bobot lamanya kembali kita tulis 001. Udah, silakan dihitung masing-masing. Ini 0, jadinya hasilnya nanti dikali 0, 0 tambah 0 jadinya 0. Ini 1 kurang 0, 1 dikali 0,05, oke, ditambah 0 jadinya 0,05. 1 kurang 1, 0, dikali 0,05 jadi 0, tambah 1 jadinya 1. Maka bobot ke-1 barunya ini ya disimpulkan W1 sama dengan
0,00, lalu 0,05, lalu 1,00. Jadi bobot satu telah berubah ini. Ya, yang tadinya 001 menjadi 0,00, 0,05 dan 1,00. Nah, ini bobot satu baru ini yang akan kita gunakan pada pelatihan data keempat. Nah, di data keempat kita hitung lagi jaraknya antara bobot dengan vektor X-nya atau inputannya. Ya, nah, perhatikan ki bobot ke satu, rumusnya tadi W dikurang X, W baru. Nah, jadi kita gunakan W baru yang ini, ya, yang ini. Jadi 0, berapa lagi? 0, 0,05, salah lagi. Ini kenapa tidak aneh ya? Tidak konsisten ki. Bobot ke satu yang berubah. Jadi harusnya terbalik ya, harusnya ini bobot dulu. Ya, perbaiki nanti nih Dek, nah harusnya bobot dulu. 0, lalu 0,05, lalu dilanjutkan dengan 1. Sebenarnya sih kalau kita bermasalah sih sebenarnya, karena kalau kita siapa yang di depan yang akan menjadi pengurang atau penambah itu akan berubah nilainya, tapi nanti ketika dikodatkan bagaimana? Ya, kalau kita ikuti kita lihat dulu yang di data keempat ya, dia pakai yang mana? Yang di belakang yang dia ganti, berarti yang di belakang itu bobot. Berarti dari sini dia sudah salah, harusnya bobot yang di belakang 011. Ini dia terbalik di sini. Ya, perbaiki maki nanti Dek, nah ikuti maki saja yang ada di sini. Yuk, rumus yang ibu tulis di sini, X dulu baru bobotnya. Nah, kita lihat saja ini mengikuti rumus yang di atas tadi ya, X dulu baru bobotnya dulu. X-nya di sini 010, 010, lalu bobotnya 0, 0,05, lalu 1. Nah, masing-masing kita kurangi, 0 kurang 0, 0, 1 kurang 0,05, jadinya berapa itu? 0,95 ya. Kemudian 0 kurang 1 minus 1. Masing-masing kita kuadratkan, lalu ditambah, lalu diakarkan. Hasilnya 1,3793. Bobot kedua, itu bobot kedua kita pakai bobot yang lamanya, yang sebelumnya, yaitu berapa tadi bobot kedua? 111. Nah, maka di perkaliannya di data keempat, ini bobotnya 1, 1, 1. Kemudian X-nya kita gunakan yang ini, 0, 1, 0. Nah, masing-masing kita kurangi, 0 kurang 1 minus 1, 1 kurang 1, 0, 0 kurang 1 minus 1. 1 kuadrat tambah 0 tambah 1 kuadrat. Jadinya 2, akar dari 2 adalah 1,4142. Nah, yang mana yang terendah di sini, Dek? Yang bobot 1 atau bobot 2? Bobot 1 ya. Nah, maka bobot 1 yang akan berubah nantinya. Kita perbaiki nilai bobotnya. Nah, jadi jarak terkecil berada pada bobot ke-1. Jadi J sama dengan 1, kita lihat target di data keempat berapa tadi di dalam soalnya. Target di data keempat itu 2. Nah, apakah target sama dengan J? Tidak sama. Ya, target tidak sama dengan J. Maka gunakan rumus yang kondisi ini. T tidak sama dengan J, yaitu dikurangi learning rate-nya. Nah, bobot lama dikurang learning rate dalam kurung vektor X dikurang bobot lama. Ya, kita masukkan bobot lamanya dulu 0,00, 0,05, 1,00, lalu dikurang kurang 0,05, 0,05, 0,05 kali inputan dikurang bobot lama. Inputannya tadi 010, lalu bobot lamanya kita tulis kembali. Nah, ini kita kurangi dulu, baru dikali, baru dikurangi dengan ini. Ya, caranya seperti itu. 0 kurang 0, 0. Dikali 0,05, 0. 0 kurang 0 jadinya 0. Ini lagi. 1 kurang 0,05, 0,95. Dikali 0,05, bla bla bla. Dikurang dengan 0,05, hasilnya 0,0025. Begitu juga dengan ini. Ya, dikurang, dikali, dikurang. Hasilnya 1,05.
Nah, kemudian ini akan menjadi bobot ke satu baru. Jadi W1 barunya sama dengan 0, general 0, 0,0025, 1,0500. Nah, ini yang akan kita gunakan pada perhitungan jarak di bobot ke satunya aja. Nah, bobot kedua dia tetap menggunakan bobot lamanya, ya, tidak berubah. Nah, kita lihat di data kelima, inputannya itu 110, 110, lalu dikurangi dengan bobot baru yang tadi kita dapatkan di bobot ke 1. 0,0000, 0,0025, 1,05. Ini masing-masing kita kurangi, lalu dikuadratkan, lalu dijumlahkan, dan diakarkan. Hasilnya 1,7599. Bobot kedua, kita gunakan inputan yang sama, data kelima 110, dengan bobot yang tidak berubah dari data ketiga tadi. Jadi tetap bobotnya 111. Nah, kita kurangi, kuadratkan, lalu ditambah, lalu diakarkan. Hasilnya 1. Yang mana yang terkecil di sini? Bobot ke 1 atau bobot kedua? Ya, bobot kedua ya. Kedua. Iya, bobot kedua. Maka bobot kedua ini dia akan menjadi J. Ya, J sama dengan 2. Nah, jadi jarak terkecil berada pada bobot kedua, jadi J sama dengan 2. Ini kenapa J sama dengan 2? Ya, karena di bobot kedua itu dia kelas kedua. Nah, itu yang kita ambil nilainya. Ya, ini. Bobot kedua itu kelas 2. Bobot ke 1 itu kelas 1. Jadi ini adalah J. Ya, kelasnya. Nah, kita lihat kembali di bobot kedua. Nah, jadi di data kelima, mana? Data kelima ya. Nah, jadi di data kelima ini apa yang terkecil berada di bobot kedua. Sekarang kita bandingkan dengan target. Target di data kelima itu adalah 2. Nah, ini sama ya. T sama dengan J, maka kita gunakan rumus perbaikan bobot yang kondisi T sama dengan J ditambah learning rate. Hitung Maki dengan cara yang sama tadi, bobot kedua baru sama dengan bobot 2 lama ditambah learning rate kali vektor inputannya dikurang bobot lama. Masukkan masing-masing nilainya, ini bobot kedua yang lama, 111, tambah learning rate-nya 0,05, 0,05, 0,05, kali, inputan di data kelima, 110, 110, dikurang bobot kedua lama, yaitu 111. Nah, silakan dikurangi dulu. Ini 0 dikali 0,05 jadi 0, tambah 1 jadinya 1. Ini juga sama, jadinya 1. Ini minus 1 kali 0,05 jadinya minus 0,05, ditambah 1 jadinya 0,95. Maka bobot kedua baru nilainya segini. 0,95. Bobot kedua ini yang akan kita gunakan di data ke-6. 0,95. Sementara yang di bobot ke-1 yang kita gunakan sebelumnya di sini 0,0, 0,0025, 1,05. Nah, jadinya berapa hasilnya tergantung dari vektor X-nya ya, atau inputannya. Di data ke-6 vektor X-nya itu 101. 101. Nah, kita kurangi, lalu kuadratkan, lalu ditambah, lalu diakar, hasilnya 1,0012. Begitu juga bobot kedua ya. Vektor X-nya 101. 101. Dikurangi, dikuadratkan, lalu ditambah, lalu diakarkan. Hasilnya 1,001. Yang mana yang terkecil di sini? Hampir mirip ya. Beda 1 digit. Atas atau bawah yang terkecil? Bobot 1 atau bobot 2? Yang mana yang terkecil? Bobot 1. Hah? Bobot 1 yang terkecil? Bobot 2. Iya, bobot 2, Bu. Bobot Iya, 2, bobot Bu. 2 ya. Bobot kedua yang terkecil. Jadi J sama dengan 2. Nah, kita bandingkan dengan target yang ada di data ke-6, targetnya itu 1. Apakah sama? Tidak, ya. Maka kondisi T sama dengan tidak sama dengan J yang kita gunakan rumus pembobotan barunya. Jadi yang kedua tadi ya, bobot 2 baru sama dengan bobot 2 lama dikurang learning rate dalam kurung vektor X dikurang bobot 2 lama. Masukkan Miki.
bobot 2 lamanya berapa? 1, 1, 0,95. 1, 1, 0,95. Dikurang-kurang-kurang 0,05 learning rate-nya kali dalam kurung inputannya 101. 101 dikurang-kurang-kurang bobot lama 110,95. Ya, silakan dikurangi dulu, lalu dikali, lalu dikurangi. Hasilnya 1,0000, 0,05, 0,9475. Nah, ini kita masukkan di sini, bobot 2 baru. Nah, cuman sampai di data ke-6 ini sudah tercapai 1 IPOH ya, 1 IPOH. Maka untuk menuju IPOH berikutnya, nilai alfa akan kita kurangi. Nah, dengan rumus apa? Rumus yang kita tentukan tadi, yaitu 0,1 kali learning rate. Jadi learning rate sama dengan learning rate lama dikurangi 0,1 kali learning rate lama sama dengan 0,05 dikurang 0,1 kali 0,05. Ini dulu yang kita kali, baru dikurang 0,05. Hasilnya 0,0455. Jadi ini learning rate baru ini yang akan kita gunakan pada IPOH kedua. Ya. Nah, misalkan proses iterasinya sudah kita selesaikan sampai IPOH ke-10 ya dengan cara yang sama tadi dari data ketiga sampai data ke-6. Nah, misalkan bobot yang paling terakhir yang dicapai adalah bobot 1 sama dengan 0,3727, 0,2161, 0,6347. Bobot 2 yang paling terakhir yang didapatkan 1,0000, 0,7969, 0,79. Nah, ini yang akan kita gunakan pada proses apa? Setelah pelatihan, proses apa? Setelah dilatih datanya, masuk ke tahapan apa? Kalau ada training, berarti ada testing, ya, pengujian. Nah, kita uji menggunakan data yang baru, ya. Tapi di sini dia kasih data lama, tidak masalah untuk menentukan apakah pelatihan yang kita berikan terhadap data ini sudah cukup bagus, sudah cukup akurat atau belum. Kita gunakan pada data keempat, 010 inputannya. Ya, kita hitung jaraknya pada bobot 1. Jadi inputannya dulu 010 dikurang bobot yang paling terakhirnya ini. Ya. Bobot 11, bobot 12, bobot 13. Dikurang dulu, lalu kuadratkan, lalu tambah, lalu diakarkan. Hasilnya 1,0752. Begitu juga dengan bobot kedua. Inputannya dulu, ya 010, baru dikurangi bobot yang paling terakhir tadi didapatkan. Lalu dikuadratkan, lalu ditambah, lalu diakarkan. Hasilnya 1,2904. Yang mana yang terkecil, bobot 1 atau bobot 2? Yang mana yang terkecil? Bobot 1. Iya, bobot 1. Maka untuk data keempat ini, dia tergolong ke dalam kelas 1. Ya, kenapa kelas 1? Karena bobot 1 itu adalah kelas 1. Nah, cuman kita selesaikan kembali di data awalnya. Data keempat dia itu apa? Nah, data keempat dia di sini kelas 2. Nah, artinya pelatihan dengan IPOH 10 yang kita berikan itu belum cukup akurat, ya. Ya, karena kenapa? Karena pada saat pengujian di data keempat yang kita dapatkan tadi kelas 1 padahal seharusnya dia kelas 2. Nah, seperti itu. Jadi, kesimpulannya perlu ditambah lagi pelatihan pada kasus vektor dan kelas tersebut. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk learning vector quantization? Jadi alurnya seperti itu. Bagaimana Ya. mengenai maksimum IPO-nya, Bu? Ya, maksimum IPO-nya kenapa? Kan ada maksimum 10, Bu. Itu kalau nggak ada di soal, apakah harus emang Bu, dihitung sampai 10 kali, Bu? Oh iya, kalau di dalam soal seperti itu, nah untuk mudahnya, kalau untuk perhitungan manual seperti ini pasti capek ya. Jadi silakan Anda gunakan bantuan, misalnya Excel kah, Iya, Bu. atau listing seperti itu. Pakai aja bantuan listing atau Excel saja, Dek Farhan. Kalau di manualnya nanti, kalau soalnya
dia tentukan seperti itu, tidak apa-apa. Ya, silakan Anda berimprovisasi, cari cara cepatnya kayak gimana, seperti itu. Oke, Farhan? Farhan? Ya, Bu. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan yang lain untuk Elviki? Nggak ada, Mi? Ya, kalau tidak ada, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu jaringan kohonen. Ya, nah ini Mi, jaringan yang paling terakhir di dalam jaringan syaraf tiruan. Nah, cuman jaringan kohonen ini dia termasuk dalam pembelajaran tanpa supervisi. Ya, artinya dia tidak perlu ada proses pelatihan di dalamnya. Langsung saja begitu dia diuji, begitu dia ditentukan outputnya. Seperti itu. Jadi pada jaringan ini namanya kohonen karena ditemukan oleh Prof. Teivo Kohonen. Ya, luar biasa ya, pada tahun 1982. Ibu belum lahir. Ya. Apalagi adik-adik sekalian ya. Nah, jadi pada jaringan ini neuron-neuron atau inputan-inputan nanti itu pada suatu lapisan itu akan menyusun dirinya sendiri. Nah, itu kenapa tanpa supervisi. Ya, jadi dia sendiri yang susun dirinya, bagaimana caranya sehingga dia mencapai klaster tertentu. Nah, jadi dalam proses penyusunan dirinya itu, klaster yang dipilih nanti sebagai pemenang adalah klaster yang mempunyai vektor bobot paling cocok dengan pola input, ya, yang memiliki jarak yang paling dekat. Nah, algoritmanya inisialisasi bobot dulu, ya, kemudian set juga parameter tetangga, maksudnya ini pola inputan yang akan kita gunakan dan learning rate-nya. Lalu yang kedua, kerjakan algoritma di bawah ini selama kondisi berhentinya masih bernilai false. Kalau kondisi berhentinya sudah true, maka tidak perlu lagi dilakukan algoritma di bawah ini. Nah, untuk setiap vektor input, kerjakan. Nah, di sini hitung jarak juga. Cuman perhitungan jaraknya berbeda dengan LVK. Ya, rumusnya bobot dikurang inputan, dikuadratkan lalu dijumlahkan. Tidak ada proses tidak ada proses akar kuadrat di sini. Ya. Nah, itu bedanya kohonen dengan LVK. Terus tentukan J-nya. Nah, J-nya di sini adalah yang minimum juga. Jadi kita pilih jarak minimumnya. Nah, kemudian untuk setiap unit J dengan spesifikasi tetangga tertentu untuk setiap inputannya itu pembobotannya ya, perbaikan nilai bobotnya itu sama aja. Jadi tidak ada kondisi tertentu bahwa apakah T sama dengan J, T sama dengan tidak sama dengan J, tidak ada. Jadi dia terus melakukan perbaikan nilai bobot. Ya, dengan rumus hampir sama dengan yang tadi ya, di LVK, bobot baru sama dengan bobot lama tambah learning rate dalam kurung vektor inputan dikurang bobot lama. Kemudian perbaiki learning rate-nya, ya. Learning rate itu yang tadi nilai alfa di sini, ya. Nah, kemudian kurangi radius ketetanggaan. Nah, pada waktu-waktu tertentu, lalu tes kondisinya apakah sudah bisa berhenti atau belum. Nah, kita masuk ke contoh. Nah, misalkan kita ingin mengklaster data-data berikut. Mengklaster itu berarti mengelompokkan ya, mengelompokkan ke kelas-kelas tertentu. Nah, misalkan ada X1, X2, ada berapa datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 data dengan 2 klaster. Ada klaster X1, ada klaster X2. Nah, kemudian bobot awal kita tentukan dia berupa matriks berukuran 2x2 ya, dengan tiap elemennya sebesar 0,5. Jadi W sama dengan, karena dia matriks 2x2 maka ada dua baris 2 kolom. Nah, jadi ada bobot 1 bobot 1 2, bobot 2 1, bobot 2 2. Masukkan nilainya semua ya dengan nilai awal yang sama yaitu 0,5. Lalu kita tentukan nilai awal learning rate-nya 0,6. Lalu untuk perubahan learning rate-nya untuk setiap penambahan IPO itu dengan rumus learning rate baru sama dengan 0,5 kali learning rate lama. Ya, jadi dia gunakan rumus ini untuk perbaikan
learning rate-nya. Kemudian maksimum IPOH-nya kita tentukan dia sebesar 10. Nah, kita mulai dari IPOH ke-1. Data ke-1 isinya tadi berapa? 0,1, 0,1. 0,1, 0,1. Kita hitung jaraknya. Mirip-mirip dia dengan LVQ ya. Cuman beda di sini. Di sini kalau LVQ dia pakai akar. Nah, kalau di mana? Kalau di kohonen dia tidak pakai akar. Jadi bobot dikurang X. Kemudian di LVQ dia X dulu ya, baru dikurang bobot. Di X dulu baru kurang bobot. Kalau di kohonen bobot dulu baru kurang X. Jadi bobot 1,1 berapa? 0,5. X11 0,1 tambah bobot 12 0,5 kurang X12 0,1. Kita kurang lalu kuadratkan lalu tambah. Hasilnya 0,32. Begitu juga bobot kedua. Ya, di bobot kedua kita gunakan bobot yang kedua. 0,5 0,5 lalu inputan dengan inputan yang sama 0,1 0,1. Hasilnya 0,32. Ya, karena sama, kita ambil siapa yang lebih dulu, yaitu bobot ke-1. Nah, jadi jarak terkecil berada pada bobot ke-1. Maka yang akan terjadi perubahan bobot itu pada bobot ke-1. Jadi bobot 1 baru gunakan rumus yang tadi. Ya. Bobot 1 baru sama dengan bobot 1 lama tambah learning rate dalam kurung inputan X11 kurang bobot 1 lama. Masukkan mungkin nilainya. Bobot lamanya ini 0,5 tambah learning rate-nya 0,6 dalam kurung inputan 1 inputan 2-nya 0,1 0,1 dikurang bobot lama 0,5 0,5. Kita kurang dulu baru dikali 0,6 lalu tambah 0,5. Hasilnya 0,26. Bobot 1,2-nya juga 0,26. Jadi ini bobot 1 baru ini yang akan kita gunakan pada data kedua. Nah, data kedua isinya X1 dan X2 itu kita lihat di data tadi. 0,2, 0,2. 0,2, 0,2. Kita hitung lagi jaraknya. Bobot ke-1 kita pakai ini bobot baru, 0,26 ya. Jadi W11 adalah 0,26, W12 adalah 0,26. Dikurang dengan inputannya masing-masing, 0,2, 0,2. Dikurang dulu, lalu dikuadratkan, lalu ditambah. Hasilnya 0,0072. Bobot kedua tetap menggunakan bobot yang lama, tidak berubah ya. 0,5 dikurang nilai inputannya 0,2 lalu dikuadratkan lalu ditambah. Hasilnya 0,18. Yang mana yang terkecil? 0,072, bobot ke-1 lagi. Nah, jadi yang berubah nanti bobot ke-1 lagi. Nah, menggunakan rumus ini hasilnya 0,224, 0,224. Bobot 1 baru ini yang kita gunakan pada data ketiga. Bobot 1 baru, bobot 1,2 baru. 0,224, 0,224 dengan data ketiga. 0,3, 0,1. 0,3, 0,1. Dikurang, dikuadratkan, lalu ditambah. 0,0212 yang bobot kedua masih belum ada perubahan nilai bobotnya. Jadi tetap menggunakan 0,5 dikurang inputannya. Ya, mendapatkan 0,2 yang terkecil masih bobot ke-1 lagi. Maka bobot 1 berubah lagi. Jadinya 0,2696, 0,1496 digunakan pada data keempat. Nah, nanti di data keempat yang terkecil berada di bobot kedua. Nah, jadi bobot kedua lagi yang berubah. Bobot kedua barunya hasilnya 0,5, 0,38. Ini yang akan kita gunakan pada data kelima. Sementara di bobot ke-1 itu dia gunakan di bobot yang sebelumnya. Nah, di sini 0,224, yang ini ya, sorry. 0,2696, 0,1496. Ya. Sementara yang di bobot kedua ini yang kita gunakan 0,5, 0,38 dikurangi dengan inputan yang ada di data kelima. Nah, didapatkan bobot kedua yang terendah. Maka bobot kedua lagi yang berubah. Nah, ini bobot kedua baru ini yang kita gunakan pada data ke-6. 0,44, 0,39. Sementara yang di bobot 1 tetap menggunakan yang sebelumnya sama dengan di data kelima. 0,2696, 0,1496.
Ini ya, didapatkan yang terendah di di bobot kedua lagi. Jadi bobot kedua lagi yang berubah. Nah, setelah itu ini sudah tercapai satu IPOH, maka untuk menuju ke IPOH kedua, nilai learning rate-nya diubah dulu ya, menggunakan rumus yang ditetapkan tadi. Learning rate baru sama dengan 0,5 kali learning rate lama. Hasilnya 0,3. Jadi learning rate baru ini yang akan kita gunakan pada pelatihan kedua ya, atau IPOH kedua. Nah, setelah mencapai IPOH maksimum atau IPOH ke-10, maka nilai bobot akhir yang didapatkan itu sekian. Bobot 11, bobot 12, hasilnya 0,2190, 0,3424. Bobot 21, bobot 22-nya yang paling terakhir adalah 0,1351, 0,3754. Nah, kita uji ya, karena ini sudah mencapai di IPOH terakhir ya, didapatkan bobot terakhir, maka nilai bobot terakhir ini akan kita gunakan pada tahap pengujian atau testing. Kita testing pada data ketiga. Masukkan Maki nilainya bobot ke-1 ya, 0,2190. Ini bocoret karena salah Ki, harusnya 0,3424. Lalu dikurangi dengan data ketiga. Data ketiga tadi isinya berapa? 0,3 dengan 0,1. Dikurangi dulu, lalu padatkan, lalu dijumlahkan. Hasilnya anggaplah segini ya. Nah, karena Ibu tadi tidak sempat menghitung-hitung lagi berapa hasilnya, anggaplah segini 0,0078. Begitu juga bobot kedua. Bobot 21, bobot 22, 0,1351, 0,3754. Dikurangi dengan inputannya yang ada di data ketiga, itu 0,3 dan 0,1. Kita kurangi, kuadratkan, lalu ditambah. Hasilnya 0, misalkan ya, umpamakan saja, 0,0776. Kita lihat siapa yang terendah di sini? Bobot ke-1 atau bobot kedua? Yang mana yang terendah di sini? Bobot ke-1. Iya, ke-1 ya. Jadi data ketiga ini apakah dia masuk di klaster 1? Kita cek bobot ketiga. Bobot data ya. Klaster pertama kita cek. Nah, ini data ketiga ini dia lebih mendekati pada klaster 1, yaitu X1 ya, seperti itu kesimpulannya. Nah, selanjutnya kita coba juga kita testing juga pada selain yang ada di data latih, artinya data baru ya. Pada prinsipnya sih harusnya begitu. Bedakan Ki antara data yang kita latih dengan data yang kita uji supaya kita tahu berapa akurasinya ini metode JST-nya ya. Misalkan data 0,4 dan 0,5. Nah, ini data inputan yang kita masukkan di sini. Ya, 0,4, 0,5. Menggunakan bobot yang tadi, yang terakhir yang kita dapatkan. Ini. W11, W12. W11, W12. Kita kurangi, kuadratkan, lalu dijumlahkan hasilnya 0,1997. Begitu juga yang di bawah. Ini salah ya, masih salah juga nih harusnya. 0,3424 ini. Di sini 0,1351. Ya, terus yang mana yang terendah? Bobot kedua. Nah, berarti data 0,4 0,5 ini lebih mendekat pada klaster kedua. Nah, seperti itu kesimpulannya ya. Nah, seperti itulah algoritma dari jaringan kohonen. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan untuk jaringan kohonen? Tidak ada, Ji? Ya, kalau tidak ada, kita lihat di sini ada tugas ya. Tugasnya ada di nomor 19. Ya, nomor 19 ini gunakan buatlah jaringan saraf apa kemarin yang terakhir back propagation ya. Ya, buatlah jaringan back propagation untuk fungsi logika XOR 2 ya. XOR dengan 2 input. Ya, apabila arsitektur jaringan diset sebagai berikut.
Ya, input layernya ada 2 neuron, X1 dan X2. Hidden layernya ada 3 neuron, Z1, Z2, Z3. Output layernya 1 neuron. Nah, kemudian nilai bobot dan bias awalnya ditentukan dari input ke hidden layer, nilainya sekian. Ini 3 neuron. Kok ada 4? Salah ini ya, harusnya sampai 3 Ji. Di sampai 3 Ji toh? Harusnya ya. Nah, kalau hidden layernya 4 ya berarti 4. Ini hidden layernya 3, berarti cuma 3 Ji. Ini salah ya. Salah ini. Sampai 3 Ji. Nah, V11, V12, V13. Begitu juga dengan V21, V22, V23. Lalu bobot awal bias ke hidden layer. Dari yang inputan ke hidden layer. Biasnya V01 0,4, V02 0,2, V03 0,5. Ini tidak ada. Ya. Lalu bobot awal dari hidden layer ke output layer. Itu hidden layernya tadi 3, output layernya 1. Berarti 3 Ji yang dipakai ini. Ini dicoret aja W4. W1 0,2, W2 0,7, W3 0,3. Lalu bias ke output layer 0,3. Nah, ditentukan pula learning rate-nya 0,5, maksimum IPOH-nya 1000. Nah, ini tadi yang ditanyakan sama Farhan ya. Bu, gimana kalau maksimumnya beribu-ribu atau kewalahan kita kalau manual ya. Jadi silahkan gunakan bantuan Excel atau listing di dalam bahasa pemrograman yang lain yang Anda kuasai. Lalu target errornya 0,01. Nah, ini minimum 1 IPOH ya, yang kita hitung di sini minimum 1 IPOH. Nah, kemudian berapa yang didapatkan pada maksimum IPOH 1000, maka itu yang akan Anda gunakan pada pada proses pengujian atau testing. Ya, cuman di sini fungsi logika XOR. Jadi silakan cari yang mana di sini tabel XOR, logika XOR ya, dengan 2 inputan. Itu silakan Anda cari yang mana bentuk tabelnya. Itu nomor 19. 2021 dilangkahi ya, karena itu tidak kita pelajari. Lanjut ke nomor 22. Diketahui 10 buah input vektor ya yang terbagi menjadi 2 kelompok. Nah, ini berarti kita pakai LVQ ya, Learning Vector Quantization. Ada 10 buah input, 1, 2, 3, 4, sampai 10. Ya, dengan pembagian kelompok, ada kelas 1, kelas 2. Nah, buatlah metode pelatihan LVQ untuk mengklasifikasi 2 kelompok data tersebut. Ya, dengan nilai awal learning rate 0,04. Ya, dengan perbaikan learning rate-nya nanti terjadi pengurangan sebesar 0,2 kali learning rate. Dan maksimum IPOH-nya 8. Nah, silakan Anda tentukan yang mana menjadi bobot awal. Apanya tadi? Bobot ya, yang menjadi bobot awal dan yang mana menjadi data input atau data vektornya. Nah, silakan Anda pilih. Yang penting di bobot awalnya itu ada 1 terbagi secara adil ya. Ada kelas 1, ada kelas 2. Jangan ambil kelas 1 saja. Jangan juga ambil kelas 2 saja. Ya, dua-duanya harus ada. Ada kelas 1, ada kelas 2. Adapun pembagiannya silakan Anda pilih mau pakai 2 kah, 2 data pada bobot awalnya atau 4, terserah ya. Selanjutnya nomor 23, gunakan jaringan kohonen ya untuk mengklaster data berikut menjadi 2 klaster. Klaster X1 dan klaster X2. Ya, sama aja tadi dengan cara yang kohonen ya. Bobot awalnya sama, matriks 2 kali 2, 0,4, 0,4, 0,4, 0,4. Learning rate-nya 0,3. Dengan setiap penambahan IPOH, diset alfa sama dengan 0,6 kali learning rate. Kemudian maksimum IPOH-nya ditentukan 15. Nah, silakan gunakan jaringan kohonen untuk mencari ya klaster data yang mana yang kita mau kita jadikan nanti dia sebagai data pelatihan. Data pelatihan pasti semuanya ya. Maksud saya untuk pengujiannya yang mana terserah Anda pilih ya. Data ke-1 kah, 2, 3, 4, 5, 6 atau data baru juga boleh untuk pengujiannya ya. Jadi ada 3 soal untuk di tugas yang ini.
Ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya? Nggak ada, Ji? Ya, kapan batas pengumpulannya? Ya, sampai final ya. Jadi nanti final palingan bentuk tugas Ji juga. Ya, tugasnya nanti kita lihat apakah Ibu akan menambahkan materi algoritma genetika atau gimana. Nanti kita lihat keputusannya bagaimana ya di pekan depan. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita tutup kelas hari ini. Tidak ada, Ji? Ya, tidak ada, Ji ya. Kita tutup kelas hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.